Terlihat begitu banyak uang di dalam ruangan itu, dan tumpukan uang itu cukup mengejutkan. Saya tak menyangka sutradaranya akan berlebihan. Ruangan yang penuh dengan uang itu seperti ada di brankas bank. Lalu seorang pria sedang mengambil uang itu. Ia adalah seorang asisten yang telah bekerja di keluarga konglomerat selama 10 tahun. Kita semua tahu seperti apa kepala pelayan, kan? Nah, status Yang Jack sedikit lebih rendah dari kepala pelayan. Dia adalah asisten dari keluarga konglomerat. Saat itu ia mengeluarkan koper besar dan mulai mengisinya dengan uang. Lalu pria di belakangnya adalah tuannya. Ia adalah seorang direktur bernama Yun. Ia pun memerintahkan Yang Jack untuk mengambil uang itu. Bagaimanapun, ada terlalu banyak uang di sana. Jadi saat orang datang ke sana, mereka akan mengambil beberapa untuk diri mereka sendiri. Lalu Yun adalah menantu dari keluarga itu. Ia tertarik pada kekayaan keluarga mereka. Itu sebabnya ia memilih untuk bergabung dengan mereka. Ada hal-hal yang lebih menarik di dunia ini daripada uang. Dengan uang, kalian dapat minum anggur dan tinggal di rumah mewah. Kalian juga dapat memiliki wanita cantik. Kalian bahkan dapat ikut campur dalam politik. Putra Yun, Yun Chol, telah ditangkap polisi karena perusahaannya terbukti melakukan penggelapan pajak. Lalu Yun mengambil begitu banyak uang untuk mengeluarkan putranya dari penjara. Lalu 2 koper itu dimasukkan ke dalam mobil seorang jaksa. Apapun bisa diselesaikan dengan uang. Ya, uang adalah hal yang baik. Yang Jack pun juga terkesan. Saat ia mengambil uang itu, ia pun menciumnya. Kemudian ia mengembalikannya. Meskipun ia telah menjadi asisten keluarga mereka selama 10 tahun. Tapi Yang Jack selalu jujur. Dia tak bisa mengambil apa yang seharusnya tidak ia ambil. Dan ia memiliki batasan sendiri. Siapapun ingin pria yang berpikiran jujur. Lalu nyonya keluarga itu, Gem Oke, berpikir bahwa Yang Jack adalah pria yang baik dan membuatnya bekerja untuknya. Dia adalah wanita karir yang mengatur semua urusan keluarganya. Setelah kasus Yun Chol, dialah yang mengarahkan Yun untuk menyuap jaksa dan mengatur agar Yun Chol menyiapkan pernyataan pers. Tapi yang memalukan adalah, kebanyakan wanita karir tampaknya tak mampu menangani hubungan keluarganya. Hasilnya ia dan Yun tidak terlalu dekat dan lebih seperti hubungan kerja. Setelah Yun selesai menyuap para jaksa, ia lalu bertanya padanya tentang perkembangan kasus. Tapi Yun bahkan tidak memandangnya dan hanya melaporkannya dari jauh. Lalu Gem Oke pun kecewa. Ia lalu meminta Yang Jack untuk pergi. Dan di keluarga itu, Gem Oke memiliki putri bernama Nami. Karena pernikahannya, Nami pun berpisah dengan keluarganya. Tapi sekarang ia kembali setelah perceraiannya. Kesan pertama Yang Jack tentang Nami adalah dia cerewet. Dan karena sopan santun sangat penting di keluarga itu, semua pelayan pun harus membungkuk ketika mereka melihat tuannya. Tapi Nami berbeda dari anggota keluarganya. Dia menolak pelayan untuk tunduk padanya karena ia sangat berbeda dengan keluarganya. Yang Jack pun mengira dia memiliki aturannya sendiri. Bahkan, di keluarga ini, uang adalah hal terpenting. Tapi Nami adalah satu-satunya yang tidak berpikiran seperti itu. Dibandingkan dengan orang yang rasional dan dingin, Nami lebih emosional. Dia mempraktikkan bentuk egalitarianismenya sendiri. Ia pun baik dan pemaaf kepada pelayannya. Lalu padangannya terhadap Yang Jack, ia tunjukkan secara khusus. Orang-orang di keluarga ini semuanya termotivasi oleh uang. Dan mereka mencoba menghasilkan uang dengan cara apapun. Tapi Yang Jack tak seperti itu, ia tak serakah. Ia pun tak pernah menyentuh apapun yang bukan miliknya. Dan Nami menyukai itu. Saat dia sedang minum, ia juga menuangkan segelas untuk Yang Jack. Lalu Yang Jack pun meminumnya seolah-olah itu air. Setelah 10 tahun bekerja dengan keluarga itu, ia masih bisa menjaga hatinya untuk tetap jujur. Dan ia adalah pria yang tak menyukai hal seperti itu. Tapi ada pepatah bahwa seorang pria tak bisa menolak wanita cantik. Meskipun Yang Jack bisa menahan godaan uang, tapi ia tak bisa mengendalikan hatinya sendiri. Ternyata ia menyukai pelayan Filipina di keluarga itu. Tapi ia tak pernah berani mengakui cintanya dan hanya membantunya dalam pekerjaan sehari-hari. Lalu keraguannya pun membuatnya kalah. Dan Yang Jack hanya bisa merasakan pahitnya dari rasa takut. Lalu Gem Oke membawa cucunya ke bioskop. Dan hanya ada 3 orang di bioskop itu karena terlalu sepi. Jadi Gem Oke meminta Yang Jack untuk mengajak Yun. Saat ia mengetuk pintu dan tak ada yang membukakan pintu, ia lalu membuka pintu itu tanpa izin. Tapi itu membuatnya menyesal. Ternyata pelayan itu sedang bersama Yun. Lalu Yang Jack pun mundur dan keluar dari ruangan itu. Dia seharusnya memikirkannya. Kehidupan seseorang adalah minum, tidur dan melakukan hal-hal buruk. Di rumah besar ini, mereka tak bisa pergi dengan wanita yang mereka sukai. Bahkan saat mereka keluar bersosialisasi, akan ada seseorang yang mengirim hadiah untuk melayani mereka. Yun pun pernah bertemu dengan seorang gadis. Dia adalah seorang artis muda, dan ia hanya berhubungan dengannya. Saat itu, Yun mengira gadis itu sukarela. Tapi 2 tahun kemudian dia mendengar berita mengenai gadis itu. Ternyata dia telah dipaksa, sampai gadis itu berjuang dengan hidupnya. Tindakan intimidasi yang digunakan pada gadis itu membangkitkan rasa bersalah Yun, dan Yun hanya meminta maaf.
Siapa yang ingin menyerahkan dirinya demi uang untuk orang asing? Orang kaya mungkin memiliki empati juga, tapi uang selalu yang tertinggi. Untuk memperkaya dirinya sendiri, Yun Chol pun mengosongkan aset perusahaannya dan meninggalkan ribuan pekerja menganggur. Ia pun tak mengasihani para pekerja itu, dan bulan depan mereka akan kelaparan. Baik itu orang atau perusahaan, mereka akan membutuhkan kalian saat menciptakan uang, dan saat kalian sudah tak berguna, mereka akan meninggalkan kalian begitu saja. Lalu pelayan itu telah memikat Yun ke dalam pelukannya. Jika Gem Oke tahu, semuanya akan berakhir. Yang Jack pun tahu betapa posesifnya Gem Oke. Ia lalu menyarankan pelayan itu untuk mengakhiri hubungannya dengan Yun. Tapi pelayan itu memintanya untuk merahasiakannya. Bahkan jika pelayan itu tak memintanya, ia pasti akan tutup mulut. Belum lagi dia ingin melindunginya. Yang Jack pun hanya berpura-pura tak melihat apa-apa. Tapi yang mengejutkannya, Gem Oke telah memasang kamera di kamar Yun. Dan hari ini dia berada di ruang pengawasannya untuk memeriksa semua pergerakan keluarganya. Tapi ia melihat Yun dan pelayan itu sedang bermesraan. Lalu Gem Oke pun sangat marah. Ia bahkan tak melepas headphone-nya dan bergegas ke kamar Yun untuk menangkap mereka. Tapi saat ia sampai di pintu, ia pun berhenti. Yun masih dapat diandalkan. Jika Yun marah dan memilih untuk berhenti, keluarganya akan kehilangannya. Tapi Gem Oke masih marah. Ia lalu melampiaskannya pada headphone-nya. Karena ia tak bisa memarahi Yun, ia pun akan memarahi pelayan itu. Lalu Gem Oke memberikannya cuti agar ia pergi. Tapi pelayan itu mengatakan dia tak akan pulang, dan Yun akan membantunya membawa anak-anaknya ke Korea. Ketika dia mendengar itu, ia pun sangat marah. Tapi tak bisa mengatakan apapun di depan Yun. Lalu ia pun mencengkeram leher pelayan itu. Dan ia sangat marah. Di sini sepasang kekasih itu tak bisa diputus. Dan dua orang di sana tak berani mengakui cinta mereka. Saat ia bertemu anaknya, ia pun sangat senang. Dan setelah menidurkan anaknya, Nami pun mengucapkan selamat tinggal pada Yang Jack. Ia lalu memeluk Yang Jack. Lalu pelayan itu berkata, kalian berdua terlihat sangat serasi. Dan Nami pun tersenyum malu. Sekarang Yang Jack memiliki perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia menyukai orang yang dia cintai. Tapi orang itu sudah memilih orang lain. Di sisi lain, orang yang mencintainya adalah putri dari bosnya. Dia juga belum mengatakan padanya bahwa dia menyukainya. Yang Jack pun tak berani berspekulasi tentang apa yang Nami pikirkan. Ia lalu segera meninggalkan ruangan. Beberapa hari kemudian, Yun benar-benar membawa anak-anak pelayan itu dan membawa mereka ke pantai untuk piknik. Yang Jack pun kaget karena ini terlalu berlebihan. Dan Gem Oke tak bisa menerimanya. Tapi yang dipikirkan Yun adalah siapa yang memberitahu Gem Oke. Yun pun curiga bahwa itu adalah Yang Jack. Karena Yang Jack adalah lulusan ekonomi, dan perusahaannya berada di bidang itu. Jadi Yun berpikir bahwa Yang Jack mencoba untuk menghasilkan uang dengan memberitahu Gem Oke. Alasan mengapa Yun berspekulasi seperti ini, karena itulah yang dia pikirkan ketika dia masih muda. Dan tak ada yang bisa menolak uang. Yang Jack yang dirugikan pun mengeluh. Dan hanya Nami yang bisa memahaminya. Karena Nami percaya padanya. Dia juga percaya pada cintanya pada pelayan itu. Hati Yang Jack pun tertohok. Dia malu dan tak bisa berkata-kata sepanjang jalan. Dan hanya Gem Oke yang bisa membuktikan ketidakbersalahan Yang Jack. Lalu Nami membawa Yang Jack untuk menemui Gem Oke. Gem Oke pun mengakui bahwa dia telah memasang kamera di kamar Yun. Karena dia tak mempercayai Yun. Nami pun sedih karena tak ada kepercayaan antara ibunya dan ayahnya. Karena Gem Oke tak bisa mempercayai siapapun kecuali dirinya. Setelah Nami pergi, Gem Oke pun menemui Yang Jack. Ia tiba-tiba menangis dan memeluk Yang Jack. Yang Jack pun hanya diam. Dia mengerti apa yang terjadi padanya. Pengkhianatan suaminya dan konfrontasi putrinya membuatnya membutuhkan bahu untuk menangis. Tapi kenapa ia membuka kancingnya? Lalu Yang Jack pun ingin pergi. Tapi ia tak bisa melawan perintah Gem Oke. Akhirnya ia pun tinggal untuk menemaninya. Setelah itu, ia berbaring di bak mandi dan meminum 2 gelas alkohol. Apa ini? Dia seorang asisten, bukan orang brengsek. Ia bukan seseorang yang menurut hanya karena uang. Semakin dia memikirkannya, ia pun semakin marah. Esoknya, ia menemui Gem Oke untuk mengundurkan diri. Tapi Gem Oke tak menyetujuinya. Dia tak ingin kehilangan tangan kanannya. Ia lalu membawa Yang Jack ke ruang pengawasannya dan menyuruhnya untuk memakai headphone dan melihat monitor. Gem Oke pun mengatakan, selain diriku, kau satu-satunya yang bisa masuk ruang pengawasan ini. Yang Jack pun terkejut karena Gem Oke sangat mempercayainya. Tapi dia masih ingin berhenti karena kurangnya etika profesional. Tapi Gem Oke tetap menyuruhnya untuk bekerja. Lalu ia pun berbalik dan pergi. Di ruangan itu, ada 4 anggota keluarga sedang makan dan berbicara. Dan di depan keluarganya, Yun merefleksikan hidupnya. Ia memiliki banyak wanita yang tidur dengannya. Tapi bagi para wanita itu, dia hanya seorang pria yang banyak uang. Artis muda yang bertemu dengannya mengajarinya untuk malu karena dia menghabiskan separuh hidupnya mengejar uang dan bersenang-senang. Sekarang di usianya, tak ada yang perlu ditakutkan dan tak ada yang perlu dikejar.
Dia ingin berubah dan menjadi orang baik. Yun pun mengumumkan, dia ingin melepaskan segalanya dan akan bersama pelayan itu. Kejujuran Yun pun membuat Nami mengaguminya. Untuk pertama kalinya, dia merasa ayahnya begitu luar biasa. Setelah ayahnya pergi, ia pun keluar dari ruangan itu. Karena Yun bersikeras untuk pergi, seseorang harus mengambil alih pekerjaannya. Gem Oke pun memutuskan untuk Yang Jak mengambil alih posisi itu. Saat dia mendengar rencana Gem Oke, tekadnya untuk pergi pun mulai hilang. Karena untuk mendapatkan posisi itu sangat sulit. Dan ia akan mendapat banyak kekayaan. Yang Jak pun tak menolaknya dan menerima tawaran Gem Oke. Di sisi lain, Yun sedang mengemasi barang-barangnya. Dan di tempat ini ia telah menghabiskan separuh hidupnya. Saat tiba waktunya ia harus pergi. Ia pun menyadari bahwa rumah besar ini tak ada banyak barangnya sendiri. Yun pun semakin merasa bahwa dirinya hidup penuh dengan uang adalah sebuah kesalahan. Dan kesalahannya itu membuat putranya juga tak mempercayai dirinya sendiri. Terlepas dari janjinya bahwa setelah dia pergi, tak akan merugikan keluarga itu. Tapi Gem Oke masih belum yakin. Jadi ia pun mengirim Yang Jak untuk memata-matai Yun. Saat ia melihat Yang Jak, ia pun tersenyum menghina. Ia merasa bahwa Yang Jak sangat tak tahu malu menghadapi tuduhan Yun dan kekecewaan Nami. Yang Jak pun tak menyangka ia telah berubah. Sekarang saat ia pergi ke brankas untuk mengambil uang, ia pun langsung memasukkan uang itu ke sakunya. Tentu saja Gem Oke tak akan membiarkan Yun dan pelayan itu pergi. Ia lalu memerintahkan untuk membatalkan status imigrasi Yun. Dan mungkin nantinya ia akan berubah pikiran. Tapi kemudian datang berita lain. Ternyata pelayan itu hamil. Tapi bayi itu tak mungkin milik Yun. Karena Yun telah disterilisasi agar tak melahirkan anak haram. Dan Gem Oke memberinya sterilisasi 30 tahun yang lalu. Hanya ada satu kemungkinan. Anak ini adalah milik ayah Gem Oke. Dan ayahnya adalah kepala keluarga yang sebenarnya. Untuk tetap mengontrol kekayaan keluarga, setiap bulan, ia akan mengirim sekelompok wanita cantik ke ayahnya. Lalu pelayan itu juga ada dalam daftar. Gem Oke pun bertekad untuk menyingkirkan pelayan itu. Ia lalu mengirim Yang Jak untuk menyelidiki pergerakan pelayan itu dan Yun. Meskipun tak paham dengan situasinya, ia pun melakukan yang terbaik. Dia pikir itu hanya pertengkaran kecil antara Gem Oke dan Yun. Tapi sebelum ia bisa mengetahui di mana mereka tinggal, Yun sendiri yang menemuinya. Ternyata setelah kepergian Yun, terdapat pemindahan darurat lokasi brankas. Dan saat Yun datang ke tempat itu, tak ada lagi yang tersisa di sana. Karena tindakan keluarga itu, Yun dan pelayan itu pun tak dapat bertahan hidup di Korea. Ia lalu meminta Gem Oke untuk menghubungi imigrasi. Tapi ditolak oleh Gem Oke. Keluarga itu sangat kejam dan tak mengampuni orang sama sekali. Yun juga tidak sopan. Dalam keadaan marah, ia lalu melaporkan putranya sendiri. Dan surat laporan ini langsung menghancurkan keluarga itu. Karena hal ini sangat penting, Gem Oke pun melaporkan kejadian ini kepada ayahnya. Dan ayahnya pun sangat marah. Ia ingin pelayan itu untuk mati. Dan saat ayahnya campur tangan, semuanya akan berjalan ke arah yang tak terduga. Yang Jak pun menyarankan Gem Oke agar dia membiarkan Yun dan pelayannya pergi. Maka dia tak akan terganggu. Tapi Gem Oke pun memarahinya. Lalu Yang Jak tak punya pilihan selain melaksanakan perintah. Yang Jak pun berpikir ia bisa menemukan keberadaan pelayan itu dan menyelesaikannya. Tapi begitu pelayan itu muncul, anak buah ayah Gem Oke telah menculiknya. Yang Jak pun mencoba menyelamatkannya tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ketika ia melihatnya lagi, ia pun sudah menjadi mayat. Lalu Yang Jak mengambil mayat pelayan itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu karena uang. Ia telah menjual tubuh dan martabatnya kepada keluarga itu. Dan ia tak mendapatkan apapun selain uang. Bahkan wanita yang disukainya tak bisa ia lindungi. Yun pun tak bisa menerima kematian pelayan itu dan jatuh sakit. Dan Yang Jak menerima uang tutup mulut dari ayah Gem Oke. Secara tidak langsung ia telah membunuh pelayan itu. Yang Jak pun merasa bahwa uang itu merupakan penghinaan baginya. Ia lalu menyuruh pria itu keluar karena tak patuh oleh perintah. Ayah Gem Oke pun memerintahkan untuk menculik Yang Jak. Ia lalu dipukuli dengan kantong plastik menutupi kepalanya. Yang Jak pun merasa seperti diambang kematian. Seperti inikah yang dirasakan pelayan itu? Lalu Yang Jak kembali ke rumah dengan memar di sekujur tubuhnya. Dan Nami pun menunggunya di luar kamarnya. Saat ia melihat pelayan kakeknya mengikuti Yang Jak, Nami pun tahu bahwa dia telah membuat pilihan. Dan dia benar tentang Yang Jak. Lalu Nami pun tersadar. Dia akan melarikan diri bersama Yang Jak. Malam itu, Yang Jak dan Nami pun menghabiskan malam bersama. Dan saat ia bangun, Yun telah melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia telah bunuh diri. Karena dia merasa telah melakukan banyak kesalahan dalam hidupnya. Sebelumnya dia adalah pria yang jujur. Tapi ia didekati oleh Gem Oke. Dan bunuh diri adalah satu-satunya hal yang tepat untuknya. Setelah kematian Yun, hanya tersisa Yang Jak dan Nami yang memiliki niat yang sama. Dan hari ini Yun Chol telah dibebaskan. Ia lalu memberitahu Nami sebuah berita besar. Bahwa Yang Jak telah tidur dengan Gem Oke. Yang Jak pun sangat marah dan ingin berkelahi dengannya. Tapi kemudian ia dipukuli dan ditinggalkan di pinggir jalan.
Ketika ia kembali, ia pun menghampiri tumpukan uang itu dan berlutut di depannya. Uang adalah hal terbaik di dunia. Tapi itu juga hal terburuk di dunia. Uang bisa membuat orang menikmati anggur dan rumah mewah. Tapi juga bisa membuat orang melakukan apapun yang dapat membuat mereka kehilangan keluarga, cinta, dan diri sendiri. Kalian perlu uang untuk hidup. Kalian juga membutuhkan uang untuk pergi ke neraka. Lalu Yang Jak pun menaruh semua uang di peti mati pelayan itu, agar ia dapat menggunakannya di akhirat. Pada hari pemakaman Yun, Yang Jak pun datang untuk memberi penghormatan. Dan Yun pun tersenyum di peti mati itu. Ia sepertinya tidur nyenyak, meskipun ia gagal melarikan diri dari keluarga itu. Tapi ia berhasil menyadarkan dua orang. Di depan peti mati Yun, Yang Jak pun mengatakan ingin mengunduran diri pada Gam Oke. Dan ingin menjadi seperti Yun, menyerahkan segalanya dan meninggalkan keluarga itu. Ia pun dengan tegas ingin mengundurkan diri. Tanpa menunggu persetujuan Gam Oke, ia pun berbalik dan pergi. Selanjutnya, Nami pun menemui Gam Oke. Mari kita jelaskan hubungan kita dengan Yang Jak. Sampai sekarang, Gam Oke pun masih berpikir ia tak bersalah. Karena Yun terlalu keras kepala dan Nami tak patuh padanya. Karena Yang Jak terlalu lugas dan semua orang tak memahaminya. Lalu Nami pun tak mau mendengarkan penjelasan Gam Oke. Dia sudah melihatnya. Semua orang di keluarga ini hanya peduli dengan uang. Mereka tampak mulia, tapi mereka semua hidup tanpa martabat. Dan mereka semua adalah budak uang. Nami pun menyerah dengan keluarganya. Lalu ia berbalik dan pergi. Di ruang tamu, pelayan kakeknya mengancam Yang Jak. Dan ia mencoba membuatnya patuh. Lalu Nami pun datang untuk melindungi Yang Jak. Di bawah cahaya itu, kedua mata mereka cerah dan bersinar. Yang Jak pun berkata kepada Nami, "Aku tak pernah berpikir kau begitu baik." Lalu perkataannya pun membuat Nami bahagia. Ia lalu memeluk Yang Jak. "Sebenarnya, saya pikir mereka juga cocok." Lalu Yang Jak akan segera pergi. Dia pergi untuk mengirim mayat pelayan itu pulang. Di pesawat, Yang Jak pun melepas jasnya dan mengenakan jaket kulitnya. Ia pun melihat keluar jendela seperti turis biasanya. Lalu seorang penumpang diam-diam duduk di sampingnya, dan ternyata itu Nami. Ia diam-diam mengikuti Yang Jak, dan ia tak peduli dengan hubungannya dengan ibunya. Karena memang Gam Oke sering memaksa beberapa pria muda. Dan Yang Jak adalah salah satu korbannya. Keduanya pun saling tersenyum dan berpegangan tangan. Dan mereka pun resmi berpacaran. Lalu mereka membawa peti mati pelayan itu ke rumahnya. Melalui pagar itu, Yang Jak dan Nami tak tahu cara memberitahu dua anak itu tentang ibunya. Karena anak kecil itu masih naif dan terus menanyakan ibunya. Dan itu sangat memilukan. Lalu tiba-tiba hujan pun turun dan gadis itu mengerti. Ibu mereka ada di peti mati. Ia lalu berlari ke peti mati dan berteriak pada ibunya. Yang Jak pun hanya memalingkan kepalanya dan membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Mungkin hanya hujan deras ini yang bisa membersihkannya dari dosa-dosanya. Saat petir menyambar, tiba-tiba pelayan itu membuka matanya. Ia pun melihat uang di sekelilingnya, dan wajahnya ketakutan. Karena uang adalah hal yang paling jahat di dunia ini. Bahkan hantu pun takut melihatnya. Film The Taste of Money adalah film Korea. Ini tentang anggota keluarga kaya yang dipenuhi dengan uang. Mereka semua punya pilihannya masing-masing. Dan inti dari keluarga itu adalah cinta, uang dan bersenang-senang. Dan mereka melakukan apapun untuk memuaskan diri mereka sendiri. Yun adalah pemimpin yang ditinggalkan. Ia telah melihat keburukan yang berasal dari uang, suap, seks, dan kehidupan manusia semuanya dilebur dengan uang. Mereka bahkan dapat membuang keuntungan mereka sendiri demi uang. Yang Jak dan Nami, yang telah tinggal di rumah itu selama bertahun-tahun. Setelah melihat pelayan itu dan Yun, mereka pun membuat pilihan mereka sendiri. Jadi pertanyaannya kembali ke awal cerita. Jika kalian adalah Yang Jak, apakah kalian akan mengambil uang itu?